Sebenarnya cukup sederhana apa yang diucapkan oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi melalui akun TikTok beliau. Hei, ayo siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Tak ada bedanya dengan apa yang diucapkan oleh orang tua kebanyakan. Tapi siapa sangka video tersebut viral dan kini justru menjadi video yang ampuh bagi orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya, terutama balita, agar mau makan, mau mandi, mau sekolah, mau gosok gigi, dan nggak main HP lagi. Wow. Pak Deddy, nyo HP Pak Deddy. So, oh ini HP-nya mau setor cina. Ya ini setor. Ya. Pak Deddy ya si Saka. Entong atuh mak. Ih. Mau nggak entong? Mau nurut gak? Mau. Fenomena seperti ini hampir sangat jarang terjadi. Dan ini bukan terjadi terhadap satu atau dua anak saja. Seakan kini menjadi tren bagi ibu-ibu khususnya jika anak balitanya susah dinasehatin, begitu ditunjukkan video Bapak Aing KDM langsung nurut. Lantas kenapa ini bisa terjadi? Apa yang membuat anak-anak bisa langsung patuh saat ditunjukkan video KDM? Kenapa KDM sangat peduli terhadap generasi muda? Dan bagaimana Kang Deddy Mulyadi bisa sebegitu populer? Seduh kopi kalian, ambil posisi duduk yang enak, kita bahas sampai tuntas. Intro. Fenomena ini bisa terjadi tak luput dari popularitas KDM di tengah-tengah masyarakat Jabar khususnya. Kebijakan-kebijakan beliau yang senantiasa memperhatikan rakyat kecil dimanapun dan kapanpun selalu ada di dalam kesulitan masyarakat. Ditambah ketegasan beliau dalam membina generasi muda seperti pendidikan anak-anak nakal dengan pendidikan semi militer di Rindam telah menjadikan Bapak Aing KDM sosok pejabat publik sekaligus idola masyarakat. Bukan tanpa alasan, hal itu terjadi karena dampaknya sudah mulai terasa di tengah-tengah masyarakat. Ditambah konten-konten beliau yang senantiasa mencontohkan welas asih dan budi pekerti. Namun tak jarang juga beliau menunjukkan sikap tegas dan keras terhadap oknum-oknum yang selalu merusak generasi muda. Saat ini, khususnya bagi warga Jawa Barat, sosok Bapak Aing selalu ada dalam setiap pembicaraan di mana-mana. Apalagi bagi ibu-ibu yang kerap ngerumpi terutama soal pendidikan di barak militer, di mana ada narasi anak-anak akan dijemput ke rumah. Tentu hal ini pun didengar oleh anak-anak mereka. Dan secara alam bawah sadar, di dalam benak anak-anak, Bapak Gubernur Deddy Mulyadi bisa saja tiba-tiba datang ke rumah jika mereka bandel nggak patuh sama orang tua. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip mendidik anak, yakni harus ada sosok yang mereka takuti dalam tanda kutip. Misal di rumah tangga kan ada ibu dan ayah. Biasanya ibu dan ayah akan memiliki peran protagonis dan antagonis. Jika ayah berperan sebagai sosok yang lembut, maka sosok ibu harus menjadi sosok yang tegas. Begitupun sebaliknya. Hal ini bertujuan agar di dalam keluarga ketika mendidik anak situasinya akan cenderung kondusif. Karena anak memiliki dua sosok penyeimbang dan dengan fenomena ini membuktikan jika posisi KDM sebagai Gubernur Jawa Barat telah masuk ke dalam porsi paling fundamental di dalam masyarakat, yakni keluarga. Dan ini menandakan jika KDM sangat dekat dengan warganya. Setidaknya menurut kami ada dua faktor yang membuat hal ini bisa terjadi. Pertama, karena kebijakan KDM yang tidak hanya wacana, namun dibarengi oleh aksi real, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di kalangan masyarakat luas. Sehingga hampir semua beranda media sosial dipenuhi dengan konten-konten kinerja yang terus meroket menembus algoritma.
Ketika orang tua menonton, maka secara tidak langsung anak ikut dengar apa yang ditonton oleh orang tuanya. Ditambah respon dari orang tua yang kerap memperbincangkan KDM, baik di internal keluarga maupun di lingkungan. Imajinasi anak secara otomatis membentuk sosok gubernur yang tegas bernama Kang Deddy. Dan wajah Kang Deddy tersimpan baik di memori anak-anak. Maka ketika KDM memposting video yang memperingatkan anak-anak agar patuh sama orang tua, hal itu secara simultan memberi impact spontan tanpa memarahi, tanpa menyakiti. Sungguh sangat brilian. Kedua, karena baru kali ini setidaknya di era ini, ada pemimpin yang benar-benar memperhatikan permasalahan masyarakat secara mendasar. Paradigma masyarakat umum beberapa waktu lalu, terutama terhadap para pejabat publik, cenderung negatif. Banyak perihal kejadian baik itu dari sisi kebijakan maupun kasus-kasus yang kerap melanda para pejabat publik, seperti kasus mega korupsi, kasus perselingkuhan, kasus perjudian, dan banyak kasus-kasus lain yang membuat stigma negatif terhadap oknum-oknum pejabat publik. Dan ketika KDM hadir dengan gaya kepemimpinannya yang betul-betul berpihak pada masyarakat, ditambah penampilan beliau yang konsisten dan ikonik, membuat semua lapisan masyarakat, bahkan termasuk anak-anak, mampu menyimpan nama KDM di dalam memori bawah sadar mereka. Maka tak heran jika kini Bapak Aing KDM menjadi satu-satunya pejabat publik yang kerap dibicarakan oleh masyarakat. Bukan karena aibnya, tapi karena prestasi beliau dalam memimpin. Apalagi jika nanti setelah anak-anak yang dididik secara khusus di Rindam TNI menunjukkan perubahan positif yang signifikan. Dari slogan Bapak Aing yang artinya Bapak saya, kita harusnya bisa menangkap jika KDM layaknya orang tua yang bijaksana. Nama channel kami pun sengaja menggunakan slogan ini karena kekaguman kami terhadap beliau. Disclaimer saja, jika kami sama sekali tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan beliau. Kami fokus membahas all about KDM karena semata-mata kami mengagumi kinerja beliau yang sangat luar biasa bagi kami. Setiap pemimpin yang baik harus didukung secara penuh. Andaipun ke depan channel ini bisa dimonetisasi, kami komitmen akan menyerahkan hasil AdSense-nya kepada beliau dan bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan. Dari rasa kepedulian terhadap anak muda inilah kami sebagai generasi muda tergugah untuk bangkit bersama KDM. KDM sadar betul jika maju tidaknya sebuah bangsa tergantung bagaimana generasi mudanya. Polemik kepentingan politik kerap mengkhianati azas-azas mendasar pembinaan terhadap anak muda. Padahal secara kodrat usia produktif yang tersemat pada anak muda merupakan masa-masa yang paling relevan dalam hal penyerapan baik secara keilmuan, keterampilan maupun gagasan-gagasan cemerlang. Secara idealisme, anak muda cenderung berpegang teguh terhadap apa yang diyakininya. Maka disinilah seorang pemimpin yang bijaksana harus hadir agar generasi muda tidak memegang teguh idealis yang salah. Bapak yang sadar betul jika maju tidaknya Jawa Barat tergantung pada generasi selanjutnya. Maka menjadi hal yang wajar ketika KDM terus secara konsisten memperbaiki kultur remaja Jawa Barat, terutama dalam hal-hal yang paling fundamental. Menurut kami, hal inilah yang menjadi fokus beliau untuk saat ini, sebelum melangkah ke step selanjutnya. Karena beliau memiliki target penyelesaian yang berkesinambungan untuk Jawa Barat istimewa. Hal ini tak lepas dari semangat KDM terus menggebrak kebijakan-kebijakan baik yang sifatnya preventif maupun persuasif. Ditambah KDM selalu mengeluarkan kebijakan secara satset. Jika memang memungkinkan saat itu juga diselesaikan, maka saat itu juga harus selesai. Inilah salah satu hal yang sangat disukai masyarakat. Cukup dengan metode cari tahu kendalanya apa, setelah ketemu kendalanya fokus mencari solusinya, ketika sepakat dengan solusi langsung keluarkan juklak. Selanjutnya monitoring dan evaluasi. Banyak pihak menyatakan jika KDM adalah one man show. Menurut kami ini tidak benar. Prinsip one man show berlaku jika proses hulu hilir dikerjakan secara mandiri, tidak melibatkan tim yang memiliki tupoksi. Padahal yang dilakukan KDM adalah beliau menganalisa lalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkonversi menjadi sebuah perintah baik dalam bentuk pergub maupun instruksi langsung. Tetapi yang menjalankan secara teknis adalah kedinasan maupun pejabat publik yang berada di bawah naungan beliau, seperti bupati atau wali kota. Berikut instrumen kedinasan yang berada di bawah wewenangnya. Dan kegiatan beliau sering on the spot langsung ke lokasi titik masalah agar beliau bisa melihat, mendengar, merasakan langsung apa yang sebenarnya terjadi. Akan banyak disinformasi jika seorang pemimpin mendapatkan laporan hanya dari bawahan. Apalagi jika cuma katanya, justru KDM tidak ingin salah dalam mengeluarkan kebijakan. Makanya harus terjun langsung ke lapangan. Di sisi lain, kenapa KDM sangat populer adalah hal itu tidak lepas dari prinsip beliau tentang
semua kebijakan harus pro rakyat. Dan terbukti, baru masuk kuartal 1 kepemimpinan beliau, Jawa Barat mengalami surplus dari sisi peningkatan ekonomi wilayah sebesar 4,98% atau setara dengan 3,11 triliun. Ini merupakan langkah awal yang sangat baik. Terbukti, dengan cara KDM mengelola anggaran yang baik, maka seimbang dengan hasil yang diperoleh. Bapak Aing KDM adalah role model pemimpin yang arif dan bijaksana dalam memimpin. Sosok pemimpin yang mampu membawa Indonesia menuju kejayaan di era saat ini. Jawa Barat adalah miniatur Indonesia. Jika Jawa Barat bisa makmur sejahtera di bawah kepemimpinan KDM, maka tidak menutup kemungkinan jika Indonesia bisa mencapai titik kejayaan di masa depan. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai dengan detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam mulus rahayu. Hatur nuhun.